pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar bab 1 topik 1, cahaya dan sifatnya. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama, cahaya. Yang kedua, sifat-sifat cahaya. Dan yang ketiga, cermin dan pemantulan. Yang pertama adalah cahaya. Pengertian cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sesuatu yang bersinar dan terang seperti lampu atau matahari yang memungkinkan mata kita menangkap bayangan benda-benda di sekitar. Selanjutnya, sumber cahaya. Yang pertama, matahari. Yang kedua, api. 3, senter. Dan keempat adalah lampu. Yang kedua, sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Sifat yang pertama, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat lurus. Berikut adalah peristiwa yang membuktikan cahaya merambat lurus. Contoh cahaya merambat lurus yang pertama, cahaya matahari merambat lurus saat menembus celah-celah. Yang kedua, kita hanya dapat melihat api lilin melalui lubang pada kertas ketika posisi kita lurus. Yang ketiga, cahaya yang keluar dari senter merambat lurus dan tidak berbelok. Bagaimana terbentuknya bayangan? Salah satu sifat cahaya adalah merambat lurus dan tidak berbelok. Nah, saat cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda itu akan membentuk sebuah bayangan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya dipantulkan oleh cermin ke mata kita, sehingga kita dapat melihat pantulan kita di cermin. Selain itu, saat kita membaca buku, cahaya merambat ke buku dan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita dapat melihat isi buku yang dibaca. Sifat yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Perhatikan gambar berikut. Kita dapat melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat benda di balik tembok. Hal ini karena cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Menurut sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi A. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus cahaya. B. Benda buram adalah benda yang dapat ditembus sebagian cahaya. C. Benda gelap adalah benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Selain menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda kerapatannya, cahaya akan dibiaskan. Peristiwa cahaya dapat dibiaskan terjadi pada kegiatan berikut. 1. Ketika mengamati ikan di kolam,
posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Selain itu, dasar kolam akan kelihatan lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Yang kedua, pensil yang kita celupkan sebagian ke dalam air akan terlihat patah. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya dapat diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan, seperti gambar berikut. Pernahkah kalian melihat pelangi? Pelangi terbentuk karena hujan yang diiringi dengan cahaya matahari. Air hujan bersifat seperti prisma transparan yang akan menguraikan cahaya matahari saat terjadi hujan. 3. Cermin dan pemantulan. Cermin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menjumpai dan menggunakan cermin. Ada 3 jenis cermin yang sering digunakan manusia, yaitu 1. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar seperti garis lurus. Permukaan halus terbuat dari kaca sehingga menghasilkan bayangan yang bersih dan jernih. Biasanya, bayangan benda yang terbentuk dari cermin datar memiliki dimensi ukuran panjang dan lebar yang sama dengan dimensi asli benda. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar yaitu tegak dan terbalik. Benda di sebelah kiri, tetapi bayangan di sebelah kanan. Selain itu, bayangan pada cermin datar ini bersifat semu, atau dapat dilihat ke dalam cermin tetapi tidak ditemukan cahaya pantul pada bayangan. Yang kedua, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin bulat yang permukaan pemantul dan pusat kelengkungan terletak pada sisi berlawanan dari cermin. Cermin cembung biasanya digunakan pada kaca spion kendaraan, sehingga dapat melihat dari arah yang lebih lebar. Selain itu, cermin cembung juga terdapat pada cermin yang diletakkan di belokan jalan untuk menghindari kecelakaan. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung yaitu maya, tegak, diperkecil. Cermin cembung juga bisa disebut sebagai cermin divergen karena cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin bulat yang permukaan pemantul dan pusat kelengkungan berada pada sisi yang sama dari cermin. Pada cermin cekung, kalian akan terlihat lebih besar. Jika kalian bercermin dari jauh, kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Namun, semakin kalian mendekat, bayangan yang akan kembali tegak dan semakin besar. Cermin cekung juga disebut sebagai cermin konvergen, karena ketika berkas cahaya sejajar jatuh di atas permukaan cermin, cahaya akan memantulkan dan menyatu pada suatu titik. Cermin cekung juga digunakan sebagai pemantul pada setiap lampu sorot atau senter, sehingga cahaya yang dihasilkan tidak menyebar. Pemantulan. Cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul secara beraturan, berkilat, dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun, apabila permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan, atau disebut dengan pemantulan baur atau difus. Perhatikan gambar berikut. Pantulan angsa di permukaan air yang bergelombang mengakibatkan bayangan yang terbentuk tidak beraturan atau tidak jelas. Sedangkan pantulan angsa di air yang tenang memiliki bayangan yang teratur atau tampak jelas. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.
tetap semangat dan semoga bermanfaat.